Selamat pagi, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, saya persilahkan Jemaat untuk mengambil waktu saat teduh. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memerintahkan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji, menyembah Tuhan kita. Kita naikkan pujian, ku bersyukur.
kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau berterima kasih, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Maka itu kami hadir menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya siapkan hati dari setiap kami. Kiranya Kau yang sucikan kami, lahirkan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya segala pujian yang kami naikkan itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang juga mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada hari ini. Kiranya Kau yang layakan kami. Kami ucap syukur Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengan gereja segala abad kita naikkan pujian pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, kami pulang dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Marilah kita memuji-muji akan kasih setia Allah, dan hendaklah puji-pujian yang keluar dari mulut kita adalah dari pengenalan kita tentang dirinya. Mari kita bersama naikkan pujian besar setiamu.
Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan di dalam masa-masa pandemi COVID ini yang hampir 7 bulan, saudara sekalian. Dalam minggu ini mungkin kita dikejutkan, saudara ya, berita di mana saudara bukan hanya orang kaya, orang miskin, ya, atau yang tenaga medis atau mereka yang pejabat, ya, tetapi juga sampai kepada presiden, ya. Dan dengan Presiden Donald Trump, Presiden Amerika dan ibu negara yang terpapar kena positif, ya, COVID-19. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh menyadari, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, bahwa bukan artinya saudara pada waktu anak-anak Tuhan, ya, terpapar atau terkena daripada wabah COVID corona ini, ya, bukan artinya Tuhan tidak memelihara kita, ya. Dan saudara, kita di dalam pagi hari ini kita mau belajar tentang satu tema tentang kasih setia Allah. Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bahwa hidup di dalam kehidupan kami Tuhan adalah memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah ya Tuhan yang mulia, Engkaulah yang patut kami tinggikan, kami muliakan. Pada waktu kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, di dalam rumah-Mu, kami boleh menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan, hati kami penuh dengan syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, di dalam hari-hari yang kami boleh lewati. Tuhan, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa pandemi ini, biarlah kami juga boleh belajar semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Tuhan berkati, sebentar kami mau membaca, merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami hamba untuk boleh mengerti akan kebenaran firman. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 100. Kita akan melihat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Pujilah Allah dalam baiknya. Ya, saya mengajak kita membaca bersama-sama, ya. Tidak usah keras-keras, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan dunia Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba-domba-Nya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam latarnya dengan puji. Syukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita, melewati, ya, hari-hari di masa pandemi ini yang hampir selama 7 bulan. Saudara, maka disinilah kita melihat bahwa masa ini adalah satu masa ujian bagi kita
setiap kita anak-anak Tuhan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, apakah di dalam ujian ini, saudara, kita semakin jauh dari Allah atau semakin kita dekat dengan Allah? Apakah kita semakin mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan manusia? Saudara, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-7, maka saudara, kita melihat dua macam orang yang tersirat di dalam bagian Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Dan apa yang dialami di dalam kehidupan orang yang dikatakan sudah di dalam ayatnya yang kelima, bahwa di dalam ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Maka kita melihat orang yang pertama yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, dan menjauh dari Allah, maka saudara, dikatakan terkutuk. Tetapi ayatnya yang ke-7, Yeremia 17 ayat yang ke-7, sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, maka di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, tentunya saudara, kita memilih berkat. Kita memilih berkat di dalam kehidupan kita. Saudara, kiranya di masa yang sulit ini, di dalam masa pandemi ini, saudara, kita bukan merasakan saja akan berkat Tuhan ini, tetapi saudara, kita boleh sungguh mengalami terus akan berkat Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, di dalam pekerjaan usaha kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka saudara, bahkan kita bisa menjadi berkat, bless to bless, ya. Saudara, kita diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara sekalian, berkat Tuhan itu adalah berkat Tuhan yang mengalir, ya, seperti air sungai yang begitu derasnya. Berkat Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Jikalau kita boleh sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Saudara, kita mau belajar di dalam masa-masa pandemi ini. Banyak ya, kita sudah belajar tentang pemeliharaan Allah, kedaulatan Allah, belas kasihan Tuhan Yesus, saudara ya. Tentang kasih Allah, dan kita mau belajar pada saat ini saudara tentang kasih setia Allah. Saudara, biar di dalam masa-masa ini saudara, iman kita boleh sungguh semakin mengenal siapa Allah yang kita percayai. Kita boleh terus semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Mazmur 100 ini kita melihat bagaimana sikap orang atau umat Tuhan ketika datang kepada Allah di dalam baik, ya, seperti kita hari ini, saat ini saudara. Dalam ayat yang pertama dikatakan ajakan bersorak-sorai. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya joy, saudara, ya, bersorak-sorak bagi Tuhan seluruh bumi. Saudara, ajakan ini kepada semua orang. Terlebih lagi umat Allah untuk boleh datang ke bait Tuhan, ke rumah Tuhan, untuk bersorak-sorai, joy, sukacita. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat yang kedua baru dikatakan beribadahlah kepada Tuhan. Sudah datang ke rumah Tuhan untuk kita beribadah, menyembah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan dikatakan lagi saudara, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, saudara, kata sorak-sorai yang kedua di dalam bahasa Inggrisnya joyful. Satu sukacita yang penuh, saudara. Satu nyanyian yang dinyanyikan, ya, dengan penuh sorak-sorai, ya, dengan penuh sukacita. Saudara-saudara sekalian, baru di dalam ayat yang ketiga
3 di sana dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita menyanyi memuji Tuhan, beribadah dengan sukacita. Saudara, di dalam ayat 3 ini dikatakan ketahuilah. Saudara, kita menyembah siapa? Kita menyembah Allah yang mencipta. Bukan saja mencipta dunia, menciptakan kita manusia. Bahkan dikatakan saudara bahwa kita miliknya, umat kepunyaannya, ya. Punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Saudara-saudara sekalian, bukan saja Allah kita Allah pencipta, tetapi juga Allah sang gembala kita yang agung. Tentunya sudah di dalam Mazmur 23, Mazmur yang sudah kita kenal, sudah dikatakan di sana bahwa Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam bagian ini untuk kita menyembah Tuhan dan kita merenungkan, berdiam diri dan ketahuilah bahwa kita menyembah Allah sang pencipta dan sang gembala, di mana kita adalah domba-domba umat kepunyaan Allah, di mana kita yang dijadikan oleh Allah. Maka sudah di sini kita juga mengenal siapa kita. Kita adalah ciptaan Allah. Kita umat miliknya, kepunyaannya, dan juga domba, ya, domba-dombanya. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita melihat dikatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mulai sungguh menyadari siapa Tuhan yang kita sembah, siapakah diri kita, maka di dalam ayat yang keempat baru dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa, saudara? Nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yaitu masuk dikatakan melalui pintu gerbang, masuk ke dalam pelatarannya, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat gambaran kemah suci, saudara, maka ada pintunya, masuk baru pelatarannya, saudara. Belum masuk ke tempat suci, ke tempat maha suci lagi. Tetapi kita, saudara, menyembah Tuhan, umat Tuhan menyembah hanya di pelataran saja. Masuk pintu gerbang di pelataran doang. Siapa yang masuk ke dalam itu adalah para imam. Bahkan masuk ke tempat yang paling suci adalah imam besar. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat ketika dikatakan kita masuk ke pintu gerbang, melalui pintu gerbang pelatarannya, kita menaikkan puji-pujian, kita menaikkan syukur, dikatakan bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Saudara, bersyukur, memuji Tuhan adalah bagian rangkaian daripada umat Tuhan ketika datang menyembah kepada Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, kita mengenal siapa akan Allah kita. Maka itu, saudara, biar ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, kita semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah kita. Yaitu dikatakan apa yang menjadi alasan kita datang menyembah, memuji Tuhan di baitnya, di rumahnya. Saudara, dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, kesetiaannya turut-temurun. Saudara, apa itu kasih setia Allah? Maka ketika kita berbicara melihat tentang kasih setia Allah, di mana Allah menyatakan kasihnya kepada manusia sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia diciptakan. Karena Allah itu kasih adanya. Allah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum manusia diciptakan, Allah adalah kasih. Bahkan sebelum manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah adalah kasih.
Nah, saudara-saudara sekalian, dia tetap mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ingatlah saudara, Allah mengasihi manusia berdosa, tetapi membenci dosa. Bukan manusia, membenci manusia, tetapi membenci dosa. Itulah sebabnya sehingga Allah menghukum manusia berdosa. Maka kalau kita melihat di dalam Yohanes 3:16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia bukan objek semua ciptaan Allah yang dikasih, tetapi saudara, objek daripada kasih Allah itu adalah manusia berdosa. Manusia yang berdosa adalah objek daripada kasih Allah. Dikatakan pada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, kasih Allah itu bukan hanya dikatakan oleh Allah. Allah adalah kasih, aku adalah kasih. Allah mengatakannya kepada umat Tuhan, kepada manusia. Tetapi saudara, kasih Allah itu dinyatakan. Kasih Allah yang begitu besar dikatakan dinyatakan di dalam Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah bukan saja menyatakan dan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah mengasihi manusia. Allah begitu besar mengasihi manusia, tetapi Dia tunjukkan kasih itu yaitu melalui mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia harus datang ke atas, datang ke dalam dunia menanggung dosa manusia di atas kayu salib untuk menebus kita manusia berdosa dan memberi pengampunan. Itulah anugerah sebagai pemberian Allah yang cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Saudara, di dalam perjanjian lama maka saudara kita menemukan banyak akan kasih Allah itu di dalam kaitannya dengan kesetiaan Allah. Sehingga saudara, kasih dan setia ini saudara selalu digabung menjadi satu, ya, dikatakan kasih setia. Nah, kasih setia yang ditunjukkan Allah ini dinyatakan oleh Allah ini di dalam menyelamatkan akan umat, menyelamatkan akan manusia yang berdosa, di dalam penebusan Allah. Saudara-saudara sekalian, di mana kita melihat di dalam Mazmur 136, saudara, di sana dikatakan berulang-ulang sebanyak 26 kali, 26 ayat, 26 kali, bahwasanya selama-lamanya kasih setia Allah. Saudara-saudara sekalian, kasih setia Allah itu kekal selama-lamanya. Walaupun dunia ini berubah, tetapi kasih setia Allah tidak berubah selama-lamanya. Karena kasih Allah, kasih setia Allah itu kekal. Saudara, saya upamakan kasih dan setia Allah ini seperti uang logam yang berbeda dua sisinya, ya, tetapi satu mata uang logam. Yang kedua sisinya berbeda. Kasih dan setia Allah selalu digabung, saudara, yang menunjukkan bagaimana saudara kasih setia Allah itu, kasih Allah itu yang selama-lamanya. Dan dikatakan kesetiaan Allah turun temurun, kesetiaannya tetap turun temurun. Saudara, kesetiaan Allah itu dari satu generasi ke generasi selanjutnya, berikutnya, dan seterusnya sampai hari ini. Kesetiaan Allah itu nyata di dalam kehidupan setiap umat Tuhan sampai hari ini. Karena dikatakan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Daripada keturunan, daripada Adam dan Hawa, setelah jatuh dalam dosa, Allah memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Maka saudara, kesetiaan Allah itu terus sampai hari ini. Karena kesetiaan Allah itu di dalam kasih
setia Allah yang kekal adanya, yang selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat satu contoh saudara di dalam Keluaran. Saudara, ketika Musa dia menerima 10 hukum Allah naik ke Gunung Sinai, maka saudara, Musa lama sekali, ya. Umat Tuhan bangsa Israel dan Harun menantikan, mereka gak sabar menunggu-nunggunya. Nah, saudara, kita melihat apa yang dilakukan bangsa Israel ketika menantikan akan Musa ini, saudara. Kita melihat Keluaran pasal 32, Keluaran pasal 32 ayatnya yang pertama, ya. Ketika bangsa Israel melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari Gunung Sinai, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah," pada huruf kecil Allahnya, "yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Saudara, pada waktu itu maka bukan Musa yang ditolak oleh bangsa Israel, tetapi mereka menolak Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sekarang ada di padang gurun. Saudara, sekarang mereka menantikan Musa yang mau menerima 10 hukum Allah di Gunung Sinai. Saudara, ternyata mereka gak sabar, ya, menantikan Musa untuk memimpin mereka, melanjutkan memimpin mereka masuk sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ketidaksetiaan umat Tuhan. Di sini kita melihat ketidaksetiaan di mana mereka mau menggantikan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi mereka, mengganti dengan Allah yang lama. Allah yang telah melepaskan mereka, membawa mereka keluar dari perbudakan, penderitaan di Mesir, dan telah menyelamatkan dari kejaran tentara Firaun ketika menyeberangi Laut Seberang, membelah mencari tanah-tanah kering, sehingga mereka selamat dari kejaran raja dan tentara Firaun. Dan Firaun dan seluruh tentaranya mati di tengah Laut Seberang. Saudara, di sana kita menyaksikan bagaimana Allah mengasihi umat. Allah yang setia nyata di dalam pertolongan Allah kepada umatnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, kesetiaan daripada umat Tuhan berubah. Mari kita membuat Allah yang lain, Allah yang kecil, ilah yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa seringkali saudara, bahwa kesetiaan Allah itu yang tidak pernah berubah. Walaupun dunia ini berubah, walaupun manusia berubah, walaupun umat Tuhan berubah setia, tetapi Allah yang setia gak pernah berubah. Karena kasih setia Allah selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, apa responnya daripada umat Tuhan? Itu bersyukur kepada Allah. Di dalam Mazmur pasalnya yang keempat, bagian akhir, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Di dalam Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Saudara boleh merenungkan Mazmur 136. Banyak 26 ayat diulang-ulang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara, kasih setia Allah sudah ditujukan kepada umat Allah.
Dan sekarang umat Allah ketika masuk ke dalam bait Allah, bersyukurlah, Mazmur mengatakan, bersyukurlah kepada, pujilah nama. Hanya bersyukur kepada Allah, bukan Allah yang baik. Hanya memuji kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, yang telah mengasihi kita, bukan Allah ilah yang lain. Saudara-saudara sekalian, maukah saudara di dalam kehidupan kita boleh terus mengalami kasih setia Allah yang terus menerus di dalam kehidupan saudara. Karena kasih setia Allah itu saudara, bagaimana Allah sudah menunjukkannya kepada kita, dan Allah terus menunjukkannya kepada kita. Tetapi saudara, bagaimana respon kita? Apakah cukup saudara kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan saja? Kita melihat di dalam Keluaran 20 ayat 6. Nah, saudara, ini satu bagian yang sangat penting kita renungkan saudara. Bagaimana ketika Musa menyatakan 10 hukum Allah. Tetapi saudara, di dalam ayat yang kedua, di dalam hukum yang kedua, dari 10 hukum Allah ada berbunyi demikian. Di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-6. Keluaran 20 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini ketika Musa menyatakan 10 hukum Allah kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara sekalian, bahwa 10 hukum Allah ini, dan pada 10 hukum Allah itu, di ayat yang kedua, saudara, di sana di dalam hukum yang kedua, di dalam ayat yang keempat, saudara perhatikan, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sembah sujud kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan ayat ini, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Beribu-ribu orang yang bagaimana, saudara? Itu orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah. Allah akan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan setia di dalam iman. Dia akan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Dia percaya kepada Allah yang sudah menyelamatkannya. Dan dikatakan berpegang taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita boleh sungguh yang sudah mengalami akan kasih setia Tuhan itu. Biarlah saudara kita juga boleh sungguh menyadari bahwa kebaikan Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita, ketika kasih setia Allah itu diberikan di dalam anugerah keselamatan bagi saudara dan saya. Saudara, biarlah kebaikan Tuhan itu terus boleh nyata di dalam kehidupan kita. Karena Allah menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Maukah kita, saudara, menjadi bagian dari beribu-ribu orang itu, di mana Allah menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu yang mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-perintah, yang taat kepada perintah-perintah. Sudah kiranya Tuhan menolong kita di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, di dalam masa-masa yang sulit ini, biar kita semakin mengenal siapa Allah yang kita percaya. Biarlah kita mau mengandalkan Tuhan
dan percaya penuh kepada Tuhan, dan menaruh harapan kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita tutup doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Kau berbicara kepada kami Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam masa yang sulit ini, di dalam ujian iman kami. Biarlah Tuhan kami mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, bukan hidup kami jauh dari Tuhan, tetapi ya Tuhan, biarlah hidup kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan percaya sepenuhnya, dan menaruh harapan hanya pada Tuhan, bukan yang lain. Tuhan, tolonglah di dalam kehidupan kami, biarlah tidak ada ilah-ilah lain di dalam kehidupan kami, tetapi hanya Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak tahu akan hari-hari ke depan kami, tetapi kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu yang selama-lamanya Engkau akan tunjukkan, Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh mengalami terus-menerus di dalam kehidupan kami akan kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah berubah di dalam dunia yang berubah, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang berubah. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan hati di dalam kita mau ikuti akan sakramen perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, persiapkan hati kita terlebih dahulu. Saya minta singer untuk membantu dalam untuk membantu dalam pujian ini. Kita menyanyi satu kali. Setelah itu majelis yang bertugas saudara Robi untuk membagikan roti dan cawan anggur kepada jemaat sekalian. Terima kasih.
sekalian mari kita berikan kepala. Biarlah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Dalam hati kita masing-masing, kita mau datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Mari saudara kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau mengaku dosa kita. Beberapa saat saya memberi waktu saudara untuk datang di hadapan Tuhan, berdoa di dalam hati masing-masing. Bapak Saudari, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, Engkau tunjukkan kepada kami anugerah keselamatan dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih setia-Mu kami boleh datang kepada-Mu, meresponi akan panggilan Tuhan. Kami taat kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi. Yalah Tuhan, Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Engkau lebih dahulu mau menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Layakan kami, ampuni Tuhan segala dosa salah kami, baik yang sadar yang tidak sadar yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu, yang mendukakan hati Tuhan, yang mendukakan hati Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan sekali lagi. Dialah Tuhan yang terus memimpin di dalam hari-hari kami. Kami boleh senantiasa hidup yang boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam iman dan pengharapan kami, dalam kami bukan saja mengingatkan kasih-Mu Tuhan, tetapi kami juga dengan mata iman di dalam berjaga-jaga dan menaruh harapan kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam persekutuan perjamuan kudus ini, ingatkan kami adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kami. Di dalam anugerah Tuhan, kami juga boleh bersyukur ya Tuhan, di dalam anugerah yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah pada waktu malam, bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Setelah makan lalu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah.
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, mari kita mengangkat akan roti yang melambangkan tubuh Kristus pecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Mari kita dengan penuh syukur kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan ini. Cawan yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Mari dengan penuh pengucapan syukur kita minum bersama-sama. Saya minta saudara Yosua untuk menaikkan doa syukur. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sejak awal Tuhan mengasihi kami, bahkan sejak sebelum kami hadir di dunia ini Tuhan telah memilih dan mengasihi kami. Tuhan, Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu segala kelemahan kami, bahkan yang kami sendiri tidak tahu. Tuhan, kami tahu Tuhan, sejak awal Engkau tahu dan Engkau telah mengampuni kami. Karena Engkau mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melalui masa-masa sulit ini untuk selalu percaya kepada kasih setia Tuhan, untuk selalu melihat pengorbanan Kristus yang lebih besar daripada apapun Tuhan. Kalau Tuhan mau mengorbankan dirimu 2000 tahun lalu, maka tidak ada yang lebih besar lagi yang Tuhan akan lakukan untuk kami di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami, kasih setia Tuhan ada bersama dengan kami dan akan selalu menolong kami melewati masa-masa ini Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang memberikan dirinya bagi kami. Tidak ada Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk pengorbanan-Mu di atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari silakan duduk kembali. Saudara, mari kita membawa akan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Beberapa apa yang kita boleh nyatakan syukur kita bawa di hadapan Tuhan. Syukur kita dengan keluarga kita, apa yang kita boleh berikan, atau syukur persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mari saudara kita menaikkan pujian bersyukur Bapa. Kita menaikkan pujian ini satu kali, setelah itu baru kita maju ke depan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan.
bersama berdoa menyerahkan akan diri kita masing-masing, menyerahkan keluarga kita, kerjaan kita, anak-anak kita dalam studi, cucu-cucu kita. Kita berdoa menyerahkan juga bangsa negara kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita menyerahkan gereja kita. Dan setelah itu doa syukur, saya minta Gloriana naikkan doa persembahan dan doa syukur. Saya akan memimpin doa syafaat. Saudara berdoa dalam hati masing-masing. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, Engkau tunjukkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami hari-hari ke depan, kami sungguh menyadari Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami dalam studi masa depan mereka, dan cucu-cucu mungkin ya Tuhan di dalam studi, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, di tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan, ke depan kami tidak tahu. Tuhan, kami mohon perlindungan daripada Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan bangsa negara kami Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan dampak daripada hal ini Tuhan, di mana ke depan Tuhan bangsa negara kami mengalami krisis ekonomi. Jalan Tuhan di dalam masa yang sulit ini Tuhan, kami mohon belas kasihan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi bangsa negara kami. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau juga menolong, memberi hikmat bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin pemerintah dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan akan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong hamba Tuhan, para majelis jemaat, kiranya juga boleh terus Tuhan Kau peliharakan, Kau pimpin ya Tuhan. Berikan iman yang teguh Tuhan, untuk kami juga boleh berjalan bersama dengan Tuhan, boleh mengalami akan kasih setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, di hari-hari yang ke depan kami Tuhan. Dalam gereja menghadapi masa yang sulit ya Tuhan, biarlah gereja boleh sungguh nyata di dalam fungsinya Tuhan, menjadi terang di tengah dunia, menjadi garam di tengah dunia, hidup di dalam persekutuan, pelayanan, daripada gereja Tuhan yang boleh sungguh nyata juga di tengah-tengah dunia ini. Mana Engkau menempatkan kami Tuhan di Duta Gatin ini dan sekitarnya Tuhan. Kami mau menyerahkan, biarlah Tuhan Kau pakai gereja Tuhan di tempat ini, boleh menjadi terang, menjadi garam, sehingga Injil Kristus boleh sungguh nyata, boleh diberitakan, boleh lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil dan percaya kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan, kasih pemeliharaan dan setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan atas gereja Tuhan sampai saat ini. Kami serahkan ke depan, ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan hati bersyukur Tuhan, kami membawa persembahan kami hari ini ke dalam rumah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa apa yang kami miliki, bahkan hidup kami adalah milik Engkau. Jika kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu karena kasih setia Tuhan yang nyata dalam diri kami. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami juga boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang berpegang akan perintah-perintah Tuhan. Sehingga dalam hidup kami boleh mengalami kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan.
Tuhan, terimalah persembahan kami hari ini, dan Tuhan pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doxologi. Arahkan hati, pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menolong, menguatkan, dan melindungi, menyertai saudara-saudara sekalian, serta memberkati saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, doa duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Saudara, ada satu pengumuman. Hari Rabu ini, setelah persekutuan doa, melanjutkan masih di Zoom, ya. Ada acara khusus, ya. Saya, keluarga, ya boleh ada acara khusus. Bapak Ibu boleh mengikutinya, ya, di dalam. Setelah persekutuan doa, kira-kira 8:30 di Zoom yang sama dengan persekutuan doa. Ya, Tuhan memberkati.